Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 Agustus 2020, tepat hari Kamis, kembali kita bertemu dalam pelajaran Bahasa Daerah Makassar. Harapan ibu guru, anak-anakku semua dalam keadaan sehat bersama keluarga, sehingga dapat mengikuti materi hari ini meskipun hanya melalui video pembelajaran. Minggu lalu kita sudah belajar huruf lontara dengan tanda baca. Kembali ibu guru mengingatkan, huruf lontara yang kita pelajari adalah huruf lontara Makassar yang berjumlah 19, dimulai dari huruf K, Ganga, Pabama, Tadana, Cajanya, Yarala, Wasa'a, dan diakhiri dengan huruf H. Anak-anakku semua, ibu guru berharap anak-anakku bisa menghafal huruf lontara dengan tanda bacanya, sehingga akan memudahkan kita nanti dalam belajar bahasa daerah. Minggu lalu juga kita sudah mempelajari tanda baca. Untuk tanda baca I titiknya di atas, tanda baca U titiknya di bawah, tanda baca E tandanya di samping kiri, tanda baca O tandanya di samping kanan. Nah, untuk contohnya, contoh huruf lontara dengan tanda baca, anak-anakku bisa lihat. Di sini ada huruf K, kemudian huruf Q titiknya di atas, huruf Q, huruf K tanda titik di bawah, kemudian huruf K, huruf K tanda baca E, titiknya tandanya di samping kiri, kemudian huruf K tanda baca O, tandanya di samping kanan, sehingga kita baca K, Ki, Ku, Ke, Ko. Kemudian ada huruf Ta, kemudian huruf T, Ta tanda baca I, kemudian huruf Tu, huruf Ta tanda baca U, titiknya di bawah, kemudian tanda baca T, huruf Ta tanda baca E, kemudian huruf To, huruf Ta tanda baca O. Kemudian ada huruf A, huruf I, huruf A dulu, kemudian titiknya di atas, kemudian huruf U, huruf lontara A tanda baca U, kemudian huruf A tanda baca E, tandanya di samping kiri, kemudian huruf A tanda baca O, tanda baca di samping kanan, sehingga kita baca A, I, U, E, O. Nah, di sini ada contoh huruf lontara dengan tanda baca. Ibu guru mengambil kata amaku atau ibuku. Kata amaku jika ditulis dalam huruf lontara, huruf A dulu, kemudian huruf Ma, kemudian huruf K tanda baca U. Meskipun tulisannya amaku, tetap kita baca amaku. Kemudian contoh kata kedua ada kata manggengku atau ayahku. Huruf Ma dulu, kemudian huruf G tanda baca E, kemudian huruf K tanda baca U. Nah, biasa anak-anakku jika menulis huruf lontara biasa didobelkan huruf G-nya. Nah, padahal di sini kita hanya menggunakan satu huruf G tanda baca E. Kemudian ada kata andikku, huruf A dulu, kemudian huruf D tanda baca I, kemudian huruf K tanda baca U. Sehingga kita baca andikku. Kemudian contoh terakhir kata daengku atau kakakku, huruf D dulu, kemudian huruf A tanda baca E, kemudian huruf K tanda baca U. Nah, inilah contoh beberapa contoh penggunaan huruf lontara dengan tanda baca. Nah, ibu guru berharap anak-anakku bisa berlatih di rumah menggunakan huruf lontara dengan tanda baca. Nah, baiklah anak-anakku, hari ini kita masuk materi di halaman 9. Nah, ini setelah mendengarkan penjelasan ibu guru sebentar, anak-anakku diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 12. Nah, di sini ada pertanyaan nomor sere, apa pokokna anjo carita na caritangki gurunta. Jadi sebentar ibu guru akan membacakan cerita dan anak-anakku bisa mendengarkan. Kemudian yang kedua, inai arena anjo anak-anak cara deka annabung. Siapa nama anak-anak yang pandai menabung? Nah, ini juga sebentar ada dalam cerita. Jika anak-anakku menyimak dengan baik, insya Allah bisa menjawab pertanyaannya sebentar.
Kemudian nomor talu kemai na boli doekna, di mana dia menyimpan uangnya. Nomor apa angapa na sungke celenganna, kenapa dia membuka celengannya. Kemudian nomor 5 inai na sareang la binna doekna, siapa yang ia berikan kelebihan dari uangnya itu. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, anak-anakku dengarkan cerita yang ibu guru bacakan. Nah, sambil mendengarkan cerita ibu guru, anak-anakku juga bisa memperhatikan buku cetak di halaman 9, 10, dan 11. Nah, ibu guru mulai cerita. Anak-anak cara deka moli-moli. Anak-anak yang pandai menabung. Resek-rea Pak Rasangang di satu desa atau di satu kampung, nia si tahu anak-anak niareng imina. Jadi ada seorang anak yang bernama Mina. Jadi anak ini bernama Mina. Anjo imina nampai cak-di cara dekmo moli doe. Jadi si Mina ini meskipun masih kecil, tapi dia sudah pandai menabung, sudah pandai menyimpan uangnya. Anne kamma imina ammempomi rikala satallu sikola dasaraka. Nah, sekarang Mina duduk di kelas 3 sama seperti kalian. Punna nisare doe balak balanjang riam makna naboliki sipak gadang nampa naboli ri celenganna. Jadi jika Mina diberi uang jajan oleh ibunya, dia tidak menghabiskan semuanya, tapi Mina menyisihkan sebagian untuk disimpan di dalam tabungannya atau di dalam celengannya. Se're allo nia kaparaluang sikolanna nate natong nabalasi tau toana kana asengi angkana tena anne kapang doena tau toaku. Jadi di satu waktu Mina mempunyai kebutuhan sekolah yang ingin dia beli, tetapi Mina tidak mau merepotkan orang tuanya. Apa ji nana pawami ammakna angkana eroki nasungke celenganna. Sehingga Mina ini menyampaikan kepada ibunya bahwa ia ingin membuka tabungannya. Nakana mo ammakna baturikat teji anak kadoe boli-boli tak tonji. Jadi ibunya mengatakan terserah kepada kamu, terserah kepada Mina, karena uang itu uang tabungan Mina sendiri. Ale baki nasungke celenganna na allemi situju kaparaluanna. Jadi ketika Mina sudah membuka celengannya, Mina tidak menghabiskan semuanya, tapi hanya mengambil sebagian saja sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. La binna nasareami ammakna amboliki. Jadi lebih dari uang yang diambil Mina ini diserahkan kepada ibunya. Jari punarajeng ki annabung tena kiballasa punnania kaparaluanta. Jadi jika kita rajin menabung, suatu waktu kita tidak akan kesulitan jika ada kebutuhan mendesak. Nah, anak-anakku, jika kita rajin menabung, maka kita tidak akan kesusahan jika ada keperluan yang mendesak. Dan jika kita menabung, anak-anakku sudah mengamalkan pola hidup hemat, tidak boros. Ada pepatah mengatakan, menabung sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Dan hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin.
Nah, dari cerita ini anak-anakku bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita rajin menabung, maka kita sudah ikut membantu orang tua, tidak menyusahkan mereka lagi jika anak-anakku nanti ingin membeli sesuatu. Biasakan jika orang tua memberi uang jajan, jangan dihabiskan semua. Seperti si Mina ini, jika diberi uang oleh ibunya, contohnya diberi 5.000, Mina hanya membelanjakannya 3.000, kemudian 2.000-nya disisihkan untuk ditabung. Anak-anakku juga bisa seperti itu, dan mungkin anak-anakku sudah seperti itu ya, sudah pandai menabung semua. Nah, sehingga jika nanti membutuhkan sesuatu, tidak lagi minta sama ayah, tidak lagi minta sama ibu, tetapi membuka celengannya sendiri untuk membeli kebutuhan. Oke anak-anakku, setelah mendengarkan penjelasan ibu guru tadi, anak-anakku bisa mengerjakan latihan 3. Hari ini sudah sampai latihan 3. Piwali pak kutak nang nia ka irawangan naane si cocok ka segan carita leba ka nu pilangiri. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan cerita yang sudah kalian dengarkan. Nah, pertanyaannya ada di halaman 12. Nomor sere, apa pokokna anjo carita na caritangki gurunta. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan sekilas cerita yang sudah ibu guru bacakan. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca halaman 9 sampai halaman 11. Kemudian nomor 2, inai arena anjo anak-anak carade ka nabung. Siapa nama anak-anak yang pandai menabung tadi? Nomor 3, kemae naboli doekna. Dalam cerita, di manakah si Mina menyimpan uangnya? Angapa nasungke celenganna? Kenapa ia membuka celengannya? Atau kenapa ia harus membuka tabungannya? Nomor 5, inai nasaren lakbinna doekna. Jadi siapa yang Mina berikan lebih dari uang tabungannya tadi? Nah, anak-anakku, untuk pertanyaannya kalian jawab dengan bahasa Makassar. Jika pertanyaannya dalam bahasa Makassar, maka kalian jawab pakai bahasa Makassar atau dengan huruf Latin. Jadi apa judulnya sudah kalian lihat tadi, ada di halaman 12. Kemudian inai arena anjo anak-anaka kemena bolik doekna anga panasung ke celenganna inai nasaren lak binna doekna. Oke, sampai di sini mungkin anak-anakku sudah paham. Kemudian pesan ibu guru sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, tetap semangat Ananda dan jaga kesehatan. Kemudian untuk anak-anakku semua, biasakanlah mengerjakan tugas atau menulis sendiri. Karena semakin sering kalian berlatih, maka hasilnya juga kan semakin bagus. Oke, sekian. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu Guru mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.